Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sebetulnya para sayyid dan para syarif yang tergabung di dalam para wali, ada wali tiga, wali pitu, kemudian wali songo, itu sudah lebih awal untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi kalau ada klaim bahwa para Habib Balwi itu sebagai penyebar agama di Nusantara ini, itu sangatlah bohong. Bohong sama sekali. Yang ada, mereka, para kolonial Belanda, bekerja sama dengan para antek-anteknya, Habib Usman bin Yahya. Dalam hal ini, Habib Usman bin Yahya dan pemerintah Belanda itu berkongsi sejarah yang seolah para ulama pribumi ini bernasab kepada Wali Songo, tetapi Wali Songo ujung-ujungnya adalah bernasab kepada Balwi. Nah, nanti di sini saya akan membahas sebuah tulisan dari Gus Abdurrahman El-Sharif tentang hilangnya manuskrip dan pembelokan sejarah yang ada di pondok pesantren, baik pondok pesantren tua dan terkemuka saat ini. Ya, jadi mereka artinya keder gitu ya, kasihan benar. Iya, ini karena ulah dari para habaib sebagai antek Belanda. Ya, dan ini tidak bisa dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Semesta bergerak luruskan sejarah peradaban Islam Nusantara oleh Gus Abdurrahman El-Sharif. Ini sangat menarik ya. Nasab Balwi palsu dan waspada pemalsuan setiap catatan sejarah atau manuskrip. Sebuah kesadaran kolektif untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang atas keaslian manuskrip yang ada di lingkungan kita. Sungguh bahwa menurut hasil kajian buku catatan sejarah dan atau manuskrip yang ada di lingkungan pondok pesantren tua dan ternama di Nusantara banyak sekali mengalami distorsi, pemalsuan dan pembelokan yang dilakukan oleh para pihak, khususnya dilakukan oleh penjajah kolonial Belanda melalui para antek-anteknya yang diberi privilege sebagai zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari para imigran Yaman Ba'alwi. Pemalsuan dan pembelokan itu tidak hanya pada catatan sejarah, tetapi juga pada catatan nasab dan sanad keilmuan. Beberapa tokoh habaib sebagai antek Belanda itu yang cukup terkenal adalah Habib Usman bin Yahya dan dilanjutkan oleh Habib Salim bin Jindan. Berbagai algoritma kepalsuan ini selanjutnya dilanjutkan oleh kalangan klan Ba'alwi dengan berbagai perannya, dan khusus terkait dengan misi pemalsuan sering kita dengar dan kita lihat dilakukan oleh Marga bin Yahya. Bin Yahya sebagai lakonnya ini untuk spesialis merestorasi makam. Berangkat dari titik Habib Usman bin Yahya dan Habib Salim bin Jindan, inilah carut marut sejarah, nasab dan sanad keilmuan di lingkungan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren warisan para wali songo dan keturunannya dimulai. Dalam perjalanan sejarah peradaban, khususnya setelah terkonfirmasi bahwa nasab Balwi terputus, tidak tersambung pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak pondok pesantren yang melakukan verifikasi dan validasi ulang atas kemurnian dan keaslian data sejarah, nasab dan sanad keilmuan di lingkungan pondok pesantrennya, ya, dan terbukti tidak ada kaitan sama sekali dengan para Habib Balwi karena mereka ini adalah lurahnya dari sayyid ataupun syarif. Tetapi juga masih ada yang hanya berdasar husnudon sebagaimana dilakukan oleh para pengasuh terdahulu, menganggap tidak penting upaya dan ikhtiar untuk verifikasi dan validasi ulang atas kemurnian dan keaslian sejarah, nasab dan sanad keilmuannya. Sebagai bagian dari tradisi keilmuan yang diajarkan di setiap pondok pesantren dan tradisi NU, saya merasa perlu untuk menampilkan fakta dan data manuskrip sebagai ikhtiar menjadi penerang dalam rangka menjaga kemurnian manuskrip dan catatan yang ada di lingkungan para masyayikh dari pembelokan, penyisipan, penambahan, pengurangan oleh pihak-pihak sepanjang perjalanan waktunya yang banyak kita temukan di tempat-tempat lain. Apalagi menyangkut nama Balwi di dalam catatannya itu.
Nah, kemudian ini berikutnya. Validasi terkait tokoh Habib Salim bin Jindan. Terkait nama Habib Salim bin Jindan ini, kami punya catatan sendiri sebagai berikut. Wali Songo disambungkan kepada Balwi itu baru diciptakan abad 20 Masehi. Ditulis Salim bin Jindan dalam kitab Al-Khulasa Al-Kafiyah juz 1 halaman 35 dan dalam kitab Samaratul Aqlam. Sebelumnya tidak ada, lalu dicetak dalam Hamsyi Kitab Syamsul Wahirah tahun 1984 Masehi. Ada sebuah manuskrip Cirebon yang berangka tahun abad 17 Masehi bernama Negara Kertabumi yang menyebut silsilah Wali Songo sebagai Ba'alwi. Tapi kemudian terbukti oleh pakar filolog bahwa manuskrip itu adalah palsu dan baru ditulis tahun 1960-an. Masa yang sama dengan Salim Jindan. Artinya di sini Salim bin Jindan ini yang memasukkan gitu lah untuk menjadi narasumber pembelokan sejarah. Ya kalau di sana itu dia ada Roboto Fatimiyah ya. Itu yang siapa namanya Raden Linawati atau siapa itu yang ngeyel begitu. Ya bangga banget sih jadi itu dia Balwi. Bukti juga bahwa catatan silsilah Salim Jindan mengenai Wali Songo tidak dapat dijadikan rujukan atau ditemukannya manuskrip Nusantara yang lebih tua yang menyebutkan para Wali Songo itu adalah keturunan Nabi dari jalur Musa Al-Kazim dan Al-Jailani. Seperti manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi, manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masehi, manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Sedangkan silsilah Wali Songo menjadi jalur Ba'alwi ini memang baru ditulis oleh Salim bin Jindan antara tahun 1930 sampai tahun 1969 Masehi. Itu menurut dari Kiai Haji Aimaduddin Al-Bantani. Semoga fakta dan data ini menjadi pembanding ya bagi para pihak agar bersama melakukan verifikasi dan validasi ulang demi menjaga marwah dan muru'ah para masyayikh, para alim, al-alama asli bumi Nusantara kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dikatakan oleh Mbah Idwan kemarin ya memang benar. Manuskrip banyak sekali kok yang sudah dibelokkan gitu. Khususnya setelah eranya Habib Usman bin Yahya dan Habib Salim Jindan ini. Jadi seolah-olah bahwa para ulama pribumi ini itu bernasab pada Wali Songo dan berlanjut kepada para Balwi. Ya di sini repotnya. Makanya sekarang para ulama itu yang asli masih zuriyah Rasul dari jalur Hasan wal Husain, dari jalur Sayyid dan Syarif itu masih ngeyel, acuh tak acuh begitu. Ya bahkan sangat banyak yang menjadi budak. Ini sangat mengerikan. Artinya sekarang kami berharap lah ya bagi para pengasuh pondok pesantren yang silsilahnya itu nyambung kepada Wali Songo diverifikasi lagi. Ya kalau memang ditemukan bahwa ini nasabnya ke nasab Balwi, berarti ya udah dikaji ulang lah intinya begitu. Jangan mendepankan husnudon karena sekarang ya kita sekarang sudah pinter-pinter, alat juga sudah canggih. Mau melihat seberapa umur dari kertasnya itu bisa kelihatan. Informasi-informasi tentang nasab-nasab dari nakobah internasional kita pun mudah untuk mengaksesnya. Iya, jadi jangan husnudon katanya, kemudian kita malah membelokkan sejarah leluhur kita yang asli. Kemudian dicangkokkan ke Balwi. Jadi bangga jadi seorang Habib. Memalukan kalau menurut saya kalau ada ulama-ulama seperti itu. Ya harusnya ulama yang begini harusnya dilahirkan di Tarim sana, bukan di Nusantara. Oke, jadi begitu ya. Apapun masalahnya, siapapun ulamanya, kalau model-modelnya begitu, udah bikin malas gitu. Ulama kok mabib gitu. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.
Bye.